Enak. Spill. Berbekal sasis Mercedes-Benz O500 RSD 2445. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pada pagi hari ini aku berada di Kota Malang, tepatnya di Karoseri Morodadi Prima. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Februari 2025, merupakan hari yang spesial bagi perusahaan otobus asal Sumatera Barat yang fenomenal banget, asal Sawah Lunto, yaitu PO Mior, yang hari ini secara resmi meluncing 4 unit tronton Mercedes-Benz O500 RSD 2445. Unit ini merupakan unit yang spesial karena bisa dibilang ini serba pertama dari Mior, serba pertama dari Karoseri Morodadi, juga ini merupakan yang pertama kalinya. Nah, seperti apa unitnya dan gimana keseruan acaranya? Ikuti terus videoku kali ini. Nah, sekarang aku udah berada di dalam Karoseri Morodadi Prima. Ini ada 1, 2, 3 unit bus trontonnya Mior yang hari ini akan di launching. Sebenarnya 4, tapi 1 udah dikirim di Bandung untuk training driver teman-teman. Karena untuk Mercy 2445 ini memang tergolong barang baru di Indonesia, jadi harus trainingnya cukup intensif untuk bisa menguasai unit-unit seperti ini. Hari ini akan diadakan launching dan sebentar lagi akan mulai. Dan kemarin unit ini yang depan sini, ini kemarin itu dipajang di gatheringnya owner Mercedes-Benz bus di Malang. Di beberapa karoseri mengeluarkan produknya, untuk Morodadi Prima langsung mengeluarkan ini teman-teman, dimajang ini. Nah, kemarin kebetulan juga aku udah sempat nge-review, jadi nanti kita akan lihat seremonialnya aja. Nah, sambil nunggu seremonialnya mulai, kita akan simak review tentang unit 1 ini dari Mior yang menurutku ini untuk bus Sumatera Barat ini bener-bener luar biasa, gokil. Senyap banget, enak banget. Jadi kayak gini nanti gambaran ketika kita naik dari Jakarta ke Sumatera Barat. Halo teman-teman semua, selamat sore. Pada sore hari ini aku berada di Taman Indi Resto yang ada di Araya, Kota Malang. Nah, hari ini aku habis ngikutin acara gatheringnya Mercedes-Benz bus gathering customer sama headover 26 unit Mercy 1626 miliknya PO M-Tran. Beberapa karoseri mendisplay unit-unit yang merupakan produknya yang dari merek Mercedes-Benz. Nah, untuk tipe tertinggi yang ada di Indonesia saat itu Mercedes-Benz, yaitu unit di belakangku ini. Ini adalah unit yang spesial miliknya PO Sumatera Barat, yaitu PO Mior asal Sawah Lunto, yang secara mengejutkan menghadirkan 4 unit tronton Mercedes-Benz O500 RSD 2445. Seperti apa busnya, seperti apa interior dan eksteriornya, untuk itu simak terus video ini. Oke teman-teman, ini dia, kita akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai unit terbarunya PO Mior ini. Ini adalah unit yang spesial dari Morodadi Prima, juga ini baru pertama kalinya ada model kayak gini. Dari Miornya juga pertama kali pakai Mercy 2445, yang mana saat ini Mercy 2445 itu emang jarang yang menggunakan.
Tapi seperti yang kita tahu, ini adalah unit atau bus bisa dibilang paling canggih se-Indonesia karena untuk pertama kalinya dia disematkan fitur ADAS seperti yang ada di mobil-mobil komersial pada umumnya. Jadi untuk tingkat safety-nya dia lebih tinggi lagi teman-teman. Nah, kita sekarang ke sini. Di atas itu ada tulisan Moro Dadi Prima, lalu PT Mior Prima Abadi Transport, dan ada tulisan Patriot. Nah, Patriot ini merupakan nama bodi dari karoseri Moro Dadi Prima. Nah, turunannya itu ada yang kayak Kombi Lux yang kita pernah review. Kombi yang depan eksekutif, belakangnya sleeper itu Kombi Lux. Terus ada El Grande. Nah, El Grande ini kelas paling lengkap bisa dibilang karena dia adalah 3 kelas dalam satu bus ini, namanya tuh El Grande. Nah, penasaran kan? Kok 3 kelas? Padahal cuman kayaknya 2. Nanti kita akan masuk ke dalam busnya ini. Oke? Kita sekarang mendekat dulu. Nah, sekarang kita menuju ke headlampnya ini. Ini headlampnya ini Moro Dadi Prima kerjasama dengan Bogor Auto Custom untuk menghadirkan lampu headlamp yang sangat unik nih teman-teman. Ini 2 mode, bisa warna putih, bisa kalau pas ngesen itu dia warnanya orange kayak gini. Ini biled, dan lampunya ini tuh sekarang infonya ini style-style Turki teman-teman, udah kayak di Eropa sana. Ini jadi lebih terang dan ini diimpor langsung dari sisi headlampnya teman-teman. Jadi kayaknya infonya ini baru pertama kali di Indonesia yang make ya ini Mior ini. Di sini juga ada fog lampnya kayak gini, dijamin pasti terang untuk menerangi perjalanan sepanjang Jakarta ke Sumatera Barat. Lalu di sini ada emblemnya Mercedes-Benz. Wah, ganteng banget ya. Mior, terus nah ini nih yang harus ada di setiap unit Mercy 2445, yaitu sensor ADAS-nya yang membaca kayak jarak antar kendaraan yang depannya. Terus dia bisa di sini juga bisa membaca departure warning sistemnya. Jadi kalau misalkan ada garis, dia melewati garis atau ada indikasi driver ngantuk, itu otomatis langsung di bagian driver itu getar teman-teman. Jadi untuk fitur safety dari Mercy 2445 ini emang saat ini di Indonesia dia paling tinggi, paling safety. Kalau dilihat lagi di sini, wah ada gambar logo Mercy kecil-kecil di sini. Set, nyala warna biru dan ada tulisan Patriot kayak gitu. Lalu kalau kita mundur, nah kita mundur yuk. Nah, bisa kita lihat bis dari Moro Dadi Prima ini kan semuanya terinspirasi desainnya dari Eropa sana. Nah, ini dia basicnya tuh turismo dengan sedikit penambahan ornamen biar lebih cakep lagi teman-teman. Dan yang beda dari karoseri-karoseri lain, lihat nih. Oh. Plat besi bos, makanya bisa dibilang ini tuh tank berjalan. Misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan, biasanya ini masih utuh, lainnya udah kayak gitu. Karena lihat nih, dari sininya aja loh, besi bos, itu tank berjalan bos. Kita sekarang geser ke samping dulu aja. Kalau di Moro Dadi itu pasti ada kodenya, ada tulisan GR259M. Tadi aku tanya sama Moro Dadi, itu GR itu Grande. Lalu 25 tahun 2025 rilisnya keluarnya. 9 bis ini memiliki tinggi 3,9. Nanti kita akan jelasin lagi. Dan M multi glass. Lalu di sana tulisan Mior Prima Abadi Transport, yang mana ini ya standar ya, ini yang harus ada di body bus nama PT-nya. Terus di sini juga ada tulisan Mior tuh yang nyala di situ di selendang yang jadi satu dengan spionnya teman-teman. Spion juga ada penerangannya di situ, lampunya, ada tulisan Moro Dadi Prima dan ada nama sasisnya tuh. Gak perlu gede-gede, kecil aja. Mercedes-Benz O500 RSD 2445 Euro 5 Premium Buses. Wah, ini looks like-nya emang benar-benar mewah banget teman-teman. Dan untuk Mercy 2445 itu defaultnya dia udah menggunakan velg aluminium kerjasama sama Alcoa kayaknya dia nih. Jadi ketika beli bus ini nggak perlu beli tambahan velg aluminium ya, nggak perlu beli tambahan lagi, yang mana kalau 8 ban gini yo sekitar 60 jutaan, tapi udah include, aman. Oke, ada tulisan Mior Grand Ultimate. Kita buka bagasinya ya, bisa nggak? Oh bisa. Bagasinya enteng loh teman-teman. Nah kayak gini. Nah ini nih yang kayaknya unik nih. Ini dikasih palang kayak gini, berarti dia nggak bisa buat bagasi motor. Jadi ya cuman bisa buat kardus-kardus gitu, tapi tinggi banget ini teman-teman. Ini motor pun harusnya masuk untuk ukuran kayak gini. Cuman dikasih palang gini, nggak tahu mungkin kebijakan dari manajemen Mior sendiri. Walaupun bodinya tank, tapi ini loh,
enteng banget, gokil. Lalu di sini ada selendangnya kayak gini, ada coretan kayak gini, corak khas Sumatera Barat. Karena Mior sendiri dia aslinya dari Sawah Lunto, Sumatera Barat. Dan ini juga udah dikasih sebatang stainless. Wah, jadi biar tambah ganteng lagi teman-teman. Bannya double kayak gini. Terus, nah ini kalau kita lihat sekilas ya, kalau bannya dihilangin satu gini, ini kayak yang kita review dulu, yaitu yang Patriot CL Kombilux yang double kelas, yang eksekutif sama kelas sleeper kayak gini. Ini sleeper bawah atas, tapi ini beda. Ini agak dipanjangin lagi, lebih panjang sekitar 1,5 meter. Kalau dulu kan 12 meter, ini panjangnya 13,5 meter. Kita agak ke sana bentar, kita lihat agak jauh. Tadi itu aku sempet gaca lihat gini, ini kok bus yang harusnya kan panjang banget ya, tapi kok kelihatannya itu nggak begitu panjang gitu. Atau mungkin karena desainnya dia tuh yang agak kotak di depan sana, jadi seakan-akan bus ini tuh nggak terlalu panjang, jadi malah lebih tinggi teman-teman. Kayaknya kayak sekilas kayak bus UHD Ultra High Deck. Padahal fun fact, bus ini tuh tingginya nggak sampai 3,9 meter, hanya 3,85 secara teknis. Karena apa? Di Sumatera Barat sana kalau teman-teman lihat kemarin tuh kalau nggak salah sempat viral, ada bus tronton masuk ke Sumatera Barat, masuk di rel kereta api di sekitaran Sawah Lunto apa ya? Itu ada rel kereta api yang tingginya maksimal tuh hanya 3,9. Jadi harus di bawahnya itu. Makanya Mior kasih bus dengan spesifikasi cuma 3,85 seperti itu. Ini ada penari piring khas dari Mior, Patriot L Grande, dan ada tulisan nih Mercedes-Benz Safety Bus Daimler Commercial Vehicle Indonesia. Di CVI Daimler Commercial Vehicle Indonesia itu merupakan bukan ATPM ya, kayak semacam yang ngurusi Mercedes-Benz bagian kendaraan komersil kayak truk ataupun bus itu di CVI. Kayak gitu teman-teman. Dan kenapa ada safety bus? Karena bus ini tuh safety banget. Dia udah pakai cakram dan dia udah ada adasnya, retarder juga oke, dan tenaganya pun juga besar. Nah, buat teman-teman yang ingat aku nge-review Mercy 2445 itu harus ada angin-angin, kisi-kisinya. Kalau di karoseri lain kan harus nambahi ya. Tapi kalau di karoseri Morodadi dari dulu speknya emang dia kan berkiblat di Eropa. Jadi udah ada nih kiri kanannya nih, aman, nggak perlu berubah desain. Mungkin cuma ada penambahan sedikit-sedikit, dan kalau kita lihat ini emang bagian belakang ini basicnya tetap menggunakan Turismo teman-teman, kayak gitu. Dengan bawah ini dimodif makin cakep lagi. Terus ini dikasih besi. Gunanya ini berguna banget karena besi kan tronton. Takutnya nanti kalau misalkan pas masuk kapal bagian bawahnya gasruk, aman, ada besi pelindungnya ini. Mantap. Terus yang beda lagi dari Mercy 2445 ini, radiatornya dia di sebelah kanan. Kalau lainnya kayak Volvo, Scania, itu di sebelah sana, ini sebelah sini. Nah, makanya radiator di sini sama Mercy harus dikasih kisi-kisi untuk buang udara panas keluar ke lingkungan, kayak gitu. Dan bus ini juga udah sesuai standar emisi Euro 5. Jadi dia untuk menjernihkan emisinya dia dibantu cairan aditif yang namanya itu kalau bahasa komersial itu AdBlue. Caranya bentuknya urea yang bisa nyemprot emisi ketika keluar, udah ramah lingkungan lah istilah kayak gitu. Oke, kita udah muter-muter nih. Bus sepanjang 13,5 meter, tinggi 3,85. Kalian pasti penasaran kan dengan L Grande, yang mana itu merupakan bus dengan 3 kelas. Langsung aja kita masuk ke dalam. Ada satu tambahan lagi teman-teman. Ternyata untuk ban serepnya itu ditaruh di bagasi yang ketiga bagian kanan. Di atasnya aki itu. Jadi ini tuh enak banget, tinggal ditarik set keluar. Ban serepnya pun juga pakai Alcoa. Mantap. Oke teman-teman, ini sekarang aku masuk ke dalam interiornya karena eksteriornya ini mau tak rekam tapi kok deres banget. Aku tak kesini dulu. Nah, sekarang kita ke ruang kemudinya. Ini adalah ruang kemudi dari Mercy O500 RSD 2445. Seri terbaru dari Mercedes-Benz bus yang ada di Indonesia, yang masuk ke Indonesia, yang udah memenuhi standar regulasi emisi Euro 5. Kalau yang Mercy 1626 itu kan masih Euro 4. Ini bener-bener yang udah Euro 5 dan standar seperti yang ada di Eropa sana. Jadi unit ini langsung dari Brazil. Beda dengan yang Mercy 1626 yang dari India teman-teman ya.
seperti yang kita tahu, yang aku jelasin tadi, Mercy itu punya segudang fitur safety, dan untuk pertama kalinya bus di Indonesia ada ADAS-nya teman-teman. Kayak gitu. Dan ini bisa dibilang lebih naik lagi dibandingkan dengan Mercy 2542 karena secara horsepower dia lebih tinggi, 30 horsepower, yang sekarang ini 450 horsepower. Tapi ada satu hal nih, untuk transmisinya dia menggunakan ZF Traxxon yang automatic manual transmission, bukan yang full automatic seperti yang Mercy 2542 yang dulu itu pakai ZF Ecolife teman-teman. Nah ini dia pakai ZF Traxxon yang ada di sini kalau nggak salah. Nah di sini tempatnya. Gokil sih ini. Mior diem-diem senyap tiba-tiba punya 4 unit seperti ini. Tapi yang bikin lebih spesial lagi itu bukan di ininya doang, melainkan nah ini. Untuk pertama kalinya si Morodadi Prima ini menghadirkan yang pionir kayak gini tuh kan tentrem ya. Jadi kita bisa ngomongnya tuh enaknya itu Grand Captain. Kayak gitu. Sekarang kita masuk. Nah, seperti yang jelasin tadi, namanya kan El Grande. Yang mana artinya El Grande itu sendiri merupakan 3 kelas dalam satu bis. Mungkin kalau misalkan Morodadi ada double decker 3 kelas, ya namanya juga El Grande. Nah, El Grande ini ada kelas eksekutif, leg rest-nya dipisah, leg rest umpak, belakang ada sleeper, dan kelas tertingginya itu dinamain Mior Presiden. Ada 2, left sama right. Nah, untuk masuknya juga unik nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat, dia dikasih tempat naik di sini dan di sini untuk akses masuknya. Akses masuk ke sleepernya si Mior ini. Lalu di sini tembus. Jadi misalkan penumpang yang di sini itu misalkan mau lihat depan, tengah, bawah pun masih bisa. Walaupun disekat, tapi sekatnya ini tembus, depan sana juga tembus. Jadi penumpang kalau misalkan, wah nggak bisa lihat depan dong, aman. Di sini juga ada. Gokil tau Morodadi bikin. Ada CCTV di sini untuk memantau seat yang sebelah sini, dan di depan sana juga ada teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke depan sini ya. Kita coba masuknya kayak gimana. Nah, emang agak tricky sih masuknya, agak sempit. Tapi pas. Nah, di sini. Untuk finishingnya menurutku lumayan cakep sih. Nah, kayak gini. Ini untuk tinggiku yang 167, ini tuh masih ada space buat rebahan. Jadi misalkan kita nanti bepergian naik Mior dari Jakarta ke Sumbar, wah kita bisa lihat panorama yang maksimal. Udah kayak rasanya kayak naik double decker ya. Nah, kayak gini. Wah, ini dari Buzzped, tulisannya Mior, ada film, ada genrenya action, premier, komedi, romantik, drama, dan sebagainya. Ada documentary, terus ada aplikasi apa lagi? Oh, ada game, lengkap sih. Ada layanannya juga, bantuan. Misalkan mau minta tolong kru bisa di sini. Dan misalkan kalau kayak menghalangi pandangan, tutup aja. Nah, kayak gitu. Ini ada tulisan Mior Presiden kiri, left, right di sana. Nah, uniknya di sini tuh ada tempat untuk kayak semacam mini cafe gitu, teman-teman. Nah, di sini, di kotak yang depan kotak ini, ini mau dikasih botol atau snack atau apa bebas. Dan juga di sini masih ada ruang space untuk tempat untuk naruh tas. Di sini juga masih bisa. Ini masih bisa. Gokil. Ini ada CCTV. Oh, CCTV-nya menghadap ke sana sih, menghadap ke depan kayak gitu. Juga tembus ke sini. Loh. Dan di sebelah sini juga dikasih pegangan. Loh. Sekarang aku ada di kelas paling basicnya, di kursi yang paling depan. Ini untuk tinggiku 167. Gini pun masih longgar loh teman-teman. Lihat nih. Wah. Dan kalau lihat pandangan ke depan pun juga masih enak, karena di situ masih bisa lihat, di sini masih bisa lihat, depan situ juga tembus. Jadi yo enak sih visibilitasnya dari bus ini. Tak acungin jempol. Untuk yang belakang pun juga dipikirkan kayak gitu. Di sini ada avot juga di sini, tapi yang depan sini nggak ada ya kayaknya ya. Atau mungkin ditaruh di sini. Oh, ya kan? Nah, di sini teman-teman. Kayak gini. Set. Nah. Gokil nggak tuh? Terus ada Buzzped.
Jadi setiap penumpang dapat personal entertainment masing-masing. Di sini juga bisa dinaik turunin. Ini pakai rimba kencana. Totalnya ada 16 seat ke belakang. Dengan jarak antar seat itu lumayan longgar, teman-teman. Di sini ada tuh tempat ngecas pakai colokan listrik. Yang sebelah sini di mana ya? Sini nggak ada. Loh, ini gantian di sini yo. Ya nggak sih? Oke lah, ini mungkin apa sih namanya, jaringan lokal ya mungkin ya di sini untuk AVOD-nya gitu. Jadi biar dapat kayak film dan sebagainya, servernya di sini teman-teman. Terus di sini tuh yang bikin aku seneng, ini tuh luas banget tempat di tengah sini. Untuk tinggiku yang 167 ini masih longgar banget. Kita gini aja pun nggak bakalan nyentuh atap. Di sini ada toilet. Kalau kita buka kayak gini, nah toiletnya ukurannya sih lumayan kecil ya. Tapi nggak tahu ini bisa dinyalain nggak? Atau nyalain dari dalam? Iya. Nah kayak gini, ada cerminnya, terus ada klosetnya, ada penampungan airnya, lengkap sih, mantep. Di sebelah sini ada mini cafe. Ini ada tempat untuk cup holdernya di sini. Di sini juga ada loh. Jadi misalkan kita bikin sesuatu kan, bikin naruhnya di mana ya bingung, kita taruh sini aja dulu. Dan di sini juga ada tempat nanti bakal bisa digunakan untuk mini cafe. Kalau misalkan ini bisa ditaruh kayak kopi, teh, susu atau dan lain sebagainya, nanti nyeduhnya di sini teman-teman. Gokil. Terus di sini ada ornamen-ornamennya gini, cakep banget Morodadi kalau bikin ornamen tuh. Di sini ada motif khas Sumatera Barat mungkin ya. Ada penari piringnya khas dari PO Mayor itu sendiri. Gak lupa di sini kan pintu tengah, sebelah sini kasih apar. Jadi untuk menjangkau aparnya ini sangat mudah teman-teman, karena nggak kejepit atau posisinya gimana gitu, langsung aja di sini. Sekarang kita ke bagian sini. Di bagian belakang ini ada kursi sleeper, namanya tuh Ultimate Class 2-1. Jadi kalau misalkan kita bawa saudara atau kerabat, keluarga, perginya genep, enaknya di sini. Jadi bisa rebahan bareng berdua. Kalau yang single sini. Tapi kayaknya nggak terlalu sempit juga deh kalau aku lihat tadi. Ada 15 seat di kelas yang belakang ini. Di sini dikosongin, dibuat space mungkin untuk istirahat kru ya di sini ya, di bawah sini. Terus di atas ini dikasih space untuk misalkan untuk naik nih teman-teman. Kasih space untuk naik di sini. Tangganya gini, langsung ke sini, langsung aksesnya ke sini, ke dalam. Coba ya. Nah kayak gini. Set, kayak gini. Terus di sini masih ada sisa, bisa dibuat untuk space bagasi lagi, misalkan penumpang yang bawa koper, bawa apa-apa itulah gitu. Dan di sini juga ada port USB-nya. Oh, kita coba sekarang duduk di bawah teman-teman ya. Yuk, di bawah itu sing paling enak nih, di bawah kene ya mungkin ya. Atau di sini. Kita coba dulu ya. Tak ngelepas dulu. Bismillah. Naiknya gini. Nah. Ini untuk tinggiku yang 167, teman-teman bisa lihat. Nggak mentok. Loh. Terus feel-nya juga enak. Ini nggak terlalu sempit, ini masih longgar. Dan misalkan nggak kenal pun, di sini juga udah disediain tirai penutup. Loh, mantap toh. Ini bisa direbahin, ada seat beltnya. Gokil sih. Ini reclining seat. Nah, ada AVOD-nya. Terus di sini juga ada tempat untuk ngecas, disediakan port USB dan Type C di sini. Gokil nggak tuh? Terus apa lagi ya? Privacy juga terjaga. Di sini ada penutupnya. Terus di sini pun juga ada penutupnya, teman-teman. Untuk alas kaki kita itu pihak Morodadi itu udah mengatur ruangnya biar ruangnya ini terpakai se-efektif dan efisien mungkin. Tinggal dimasukin gini alas kakinya. Untuk sepatu ukuran besar pun bisa masuk loh, dan ini sampai dalam ke sana. Sini juga ada, mantap toh. Jadi rapi di sebelah sini. Pegangannya juga kokoh banget.
Ada gambarnya penari piring khas Sumatera Barat, dan kita sekarang coba yang sebelah sini. Naik lagi. Tapi kalau tak sarankan kalau misalkan kalian bawa orang tua atau mesenin orang yang sepuh atau orang yang lanjut usia, jangan di atas, di bawah aja biar akses keluar masuknya tuh enak teman-teman. Nah, ini aku di seat yang single, nggak kerasa sempit, masih terasa longgar. Jadi ruang single segini, wah, buat rebahan sepanjang Jakarta Sumbar, mantep banget iki. Buka ini, buka di sini, kita bisa lihat pemandangan masih leluasa. Kalau misalkan butuh privacy tinggal tutup. Di sini juga disediakan tirai. Loh, nggak kelihatan kan? Untuk fasilitas juga sama, dia masih menggunakan AVOD, port charger, terus apa lagi yo? Ini lover AC juga masih menggunakan lover AC yang lama, dan dia juga ada lampu bacanya kayak gini. Mantap sih, bener-bener Mior luar biasa. Ini kita coba ketika posisi bus sedang berjalan. Senyap banget, enak banget. Jadi kayak gini nanti gambaran ketika kita naik dari Jakarta ke Sumatera Barat. Wah, kita bisa menikmati view seperti ini. Lihat suara mesinnya teman-teman. Senyap nih. Mantap. Sebelum acara pembukaan, perkenankan kami atas nama PT Morodadi Prima mengucapkan selamat kepada Bapak Rianda Putra, salah satu Direktur PT Mior Prima Abadi Transport yang telah dilantik menjadi Wali Kota Sawalunto. Semoga Bapak Rianda Putra dijadikan pemimpin yang adil, bisa membawa Sawalunto menjadi kota yang lebih baik. Kekayaan yang luar biasa dari PT Mior kepada Morodadi. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan besar harapan saya dengan kerjasama kita kali ini akan dapat menghasilkan apa yang lebih baik untuk kita bersama. Event ini dari kami PT Damla Kota Sidoarjo ingin mengucapkan terima kasih kepada PT Mior Prima Abadi Transport yang telah menggunakan produk kami. Ini adalah salah satu bentuk wujud kami komitmen kami pada customer untuk melayani sepenuh hati dalam operasional customer. Sekali lagi juga kami terima kasih kepada stakeholder dari karoseri, dari AC Songse, dari rekan-rekan atas kerjasamanya sehingga 4 unit sasis Oli 500 RSG 245 ini dikerjakan dengan baik dan sesuai jadwal. Saya sebagai pimpinan dari PT Mior mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak David sebagai owner dari Morodadi yang telah mensupport kita mulai dari awal unit kita di sini yang 1626 tipe Ultimate Class sampai kita akhirnya bisa mendapatkan atau meluncing Mercedes-Benz Motor 245 Euro 5 ini. Walaupun mungkin dari kita banyak permintaan Pak David sama timnya Pak David juga, tapi semua alhamdulillah ditampung dan diterima. Karena kita PT Mior juga mungkin teman-teman bapak-bapak semua pada tahu baru
berkecimpung di dunia perpisahan, dan alhamdulillah mendapat respon, mendapat tanggapan yang positif dari teman-teman, dari para penumpang semua yang ada di jalur Sumatera Jakarta yang kita lalui. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Toyib selaku perwakilan dari DCPI yang juga mensupport kita mulai dari unit, dari spare part, dari keluhan semua. Kita dijembatani oleh DCPI melalui dealer-dealer yang ada di Jabodetabek dan di Jawa Timur. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Songgi, perwakilan dari Pak Samuel, sampaikan nanti ke Bu Dewi juga terima kasih kita. Dan dengan Rimba Kencana, Pak Permadi, terima kasih banyak. Pak Yohan, terima kasih banyak juga yang sudah mensupport kita mulai dari unit kita pertama juga. Saya dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman YouTuber yang berkontribusi untuk kita. Tanpa teman-teman YouTuber mungkin Mior juga bukan apa-apa. Semua kita di sini berkontribusi, sama-sama membangun, sama-sama mensupport, dan alhamdulillah animo masyarakat baik dan positif. Saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada timnya Morodadi, Pak, teknisi semua, Mas Ari, tim desainnya yang telah menjembatani kita. Apa yang kita inginkan semua alhamdulillah bisa diaplikasikan. Tanpa tim juga mungkin kita bukan apa-apa. Saya ucapkan juga terima kasih kepada kru kita, kru Mior yang sudah beberapa hari di sini. Mungkin waktunya, apalagi besok kita udah masuk bulan puasa, mungkin puasa pertama tidak dengan keluarga. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Insya Allah dengan launchingnya unit kita yang Mercedes-Benz Pulsar RSD 2/45 Euro 5 ini akan menambah warna di lintasan Sumatera Barat dan Jakarta dengan disokong oleh bodi dan karoseri yang sangat baik menurut saya. Walaupun ada beberapa karoseri lain, tapi masing-masing punya kelebihan dan punya keunggulan. Alhamdulillah sampai saat ini dari kita pakai unit Morodadi belum ada keluhan atau yang negatif-negatif dari para kru di jalan dan para penumpang. Terima kasih Pak David, saya ucapkan sekali lagi. Semoga kerjasama kita semakin baik ke depannya, tetap terjalin dengan DCPI, dengan Songki, dengan dengan Rimba Kencana, dengan teman-teman YouTuber juga semuanya. Sama-sama kita bangun moda transportasi darat agar lebih baik ke depannya. Karena bagaimanapun dengan moda transportasi darat ini kita bisa mencapai daerah-daerah terpencil dan pelosok. Saya harapkan kepada kru juga sama-sama kita jaga semua hubungan silaturahim kita tetap terjaga. Enak. Spill. Jadi kalau mobilnya udah dipegang Bang Bobi, kurang lebih kayak Ini acara udah selesai dan ini dapat kenang-kenangan ini Mior dari Morodadi berbentuk miniatur busnya. Wah, ini skalanya mirip banget ya. Ini mirip banget ya. Sampai ininya pun juga mirip. Depannya juga mirip. Gokil. Dari 4 unit ini yang dapat itu Duta Agam,
lalu Senopati, lagi foto-foto, ada Mutiara Hitam, dan satu lagi yang udah berangkat di Bandung itu yang fleksibel teman-teman. Yang dapat itu yang dapat Mercy 2445-nya. Untuk unit yang kita review itu kemarin ini teman-teman. Nah, ada sedikit penambahan ini. Ntar kita masuk ya. Nah, kemarin kita belum bahas bagian sini ya. Ini bagian sini tuh luas banget. Buat kru, misalkan ada penumpang tambahan, misalkan pas hari-hari hari-hari rame gitu, wah masih bisa nih buat 2 orang lagi atau 3 orang. Kursinya dari Rimba Kencana, AC-nya dari Songse, yang pasti dingin banget. Nah, kemarin belum ada ini nih. Nah, sekarang udah ada ini. Kita mau rebahan, kaki kita geser ke sana kemari, aman dengan ini. Nah, ini setelah sholat Jumat, 1 unit Mior persiapan dibawa pulang menuju ke Bandung dulu, Ding. Ke dealernya di CKP dulu. Nyusul satunya fleksibel yang udah jalan duluan. Wah, ini hujan di Pasan. Hujan. Kita masuk dulu. Ntar Bang, kita masuk dulu. Ntar siap. Oke. Wah. Oh, udah dinyalain. Nah, ini adalah kondisi ketika kursinya udah dilepas plastiknya. Jadi kelihatan mewahnya teman-teman. Dia menggunakan jok dari Rimba Kencana High Cushion dengan bahan yang lembut dan empuk untuk perjalanan kurang lebih 30 jam. Insya Allah ini aman sih ya. Wah, gokil. Avotnya salam. Terus di bawah ini ternyata ada port USB atau tempat ngecasnya teman-teman. Kemarin pas nge-review sebelumnya aku lihat kok nggak ada gitu kan. Ternyata ada di sini nggak ada, ternyata di sini. Dan ini adalah kursi dari seat presiden kelasnya Mior. Di sini kursinya itu kalau aku lihat ini bukan kursi yang kelas big top atau kelas super eksekutif ya. Tapi sama kayak kelas di bawah. Yang eksekutif, lebarnya sama, cuman dia dibikin model sleeper kayak gini dengan tambahan busa yang ada di sini. Dan ini ada cup holder atau misalkan dibuat naruh gelas ataupun naruh barang di sini pun juga bisa. Di sebelah sini juga sama teman-teman. Loh. Wah, gokil sih. Di sebelah sini pun juga masih bisa digunakan untuk naruh tas ataupun naruh barang-barang gitu, karena di sini udah dikasih kayak semacam kerenjang gitu, jadi aman, nggak bakal jatuh. Nah, sayangnya aku nggak bisa ikut sampai ke Bandung karena aku ada acara, habis ini mau balik ke Blitar lagi. Ya harapanku sih bis ini segera jalan dan aku bisa nyobain seat terdepannya ini menggunakan Mercy 2445-nya Mior ini. Gokil. Oh ya, satu lagi nih teman-teman. Nah, ini kok banyak yang tanya mungkin kenapa kok sensornya ditaruh di sini nggak ditaruh di sini aja? Karena kan kalau dilihat dari sisi estetika kayaknya ini lebih cocok dikasih logo atau emblem Mercedes-Benz seperti bus-bus Turismo di Eropa sana. Ternyata untuk Mercy 2445 ini letak sensornya itu diatur teman-teman. Jadi untuk ketinggian dari bumper atau ketinggian dari tanah itu benar-benar diatur berapa senti, 80 atau 60 gitu loh. Itu untuk range-nya. Jadi nggak boleh lebih dari itu atau kurang dari itu, karena sensor ini untuk membaca kondisi jalanan yang ada di depan sana. Jadi benar-benar saklek, nggak bisa diganggu gugat masalah safety-nya Mercedes-Benz. Makanya emblemnya diganti di sini kecil gitu. Oke teman-teman, itu dia video review tentang
4 unit trontonnya bus Mior yang hari ini rilis dari karoseri Morodadi Prima. Doakan aja aku segera ikut bus ini jalan di rute Sumatera Barat menuju ke Jabodetabek ataupun sebaliknya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.